Alright, welcome to Podikar. Hari ini adalah episode pertama dari podcast di kamar. Kita akan berbicara banyak hal tentang khususnya percintaan. Dan malam ini kebetulan gue nggak sendirian. Gue sudah mendatangkan salah satu menurut gue YouTuber receh pakar percintaan. Dia adalah Abe Cornelius. Nanti silakan di-subscribe di bawah ininya channelnya. Malam ini kita akan lebih banyak membahas masalah percintaan di tengah pandemi, asmara di tengah pandemi, dengan narasumber langsung yang sedang LDR beda negara. Kita akan kulik, kita akan kupas sedalam-dalamnya bagaimanakah kisah beliau dengan pacarnya yang pacarnya sekarang di Kazakhstan ya Pak? Iya, di Kazakhstan. Cukup jauh sih, Pak. Nah, kalau lo bilang lo LDR, jarak lo cuma Jakarta-Depok jauh-jauh. Bye. Gak ada apa-apanya sama bapak kita satu ini. Kalau lu LDR Jakarta Depok paling ditilang. Gue harus ngurus imigrasi, bos. Belum lagi sekarang kudu rapid, kudu tes segala macem untuk bisa berangkat keluar sana. Anjir, ya kan? anjir. Kurang ngeri apa LDR kita ini? Ngeri banget, Pak. Untuk pertanyaan pertama, Ya. sebelum kita berangkat lebih jauh, komunikasi gimana sih Pak? Sama doi Pak? Kalau komunikasi sih ya biasa lah. Pakai WA. Kan sekarang kita hidup di Era digital ya, era Pak, ya? teknologi ya namanya ya. Udah ada wadah video call. Ada namanya WA. Ada WA bisa video call. Iya, ya kan? ada Line, ada WeChat, ada Instagram. Facebook juga ada kalau mau dari Iya. Facebook ya. Jadi kalau masalah gunakanlah kemajuan teknologi yang ada, Pak. betul. Iya. Jangan jadikan alasan kesibukan Betul. kerja Betul. untuk menghentikan komunikasi. Betul. Karena jarak itu hanyalah angka. Wis, ini dia nih quotes malam ini. Perlu dicatat, jarak adalah angka. Jarak tuh cuman angka, men. Cuman mindset lu doang. Makin lu pikirin angkanya makin gede, terasanya makin jauh. Iya. Jakarta Depok paling berapa? Paling 100 kiloan. Gua 7.000-an, Pak. To be honest man, that's deep. 7.000-an, men. Ya santai lah. Kalau gua tanya masalah apa namanya? Apanya? Ketika lo kan juga kerja kan Iya. di tengah pandemi. Hmm. Kadang-kadang ada ini nggak sih? Ada momen dimana kayak lo sebenarnya pengen ngubungin dia, tapi karena kesibukan juga mungkin lo meeting sampai malam, jadi nggak bisa. Apakah itu jadi gangguan nggak sih? Enggak sih, untuk selama ini sih masih oke ya. Gua paling ngatur waktunya kalau pulang kerja, ya gua biasanya pulang ke kamar, mandi, segala macam, baru teleponan dia, biasanya sampai jam 11. Lu paling lama teleponan berapa jam? Nggak tentu, bos. Kadang bisa sampai jam 1 pagi, bisa sampai jam 2, gitu. Tergantung lah. Suka ada momen gini nggak sih? Begitu teleponan gitu kan udah ngantuk-ngantuk. Aku mau tidur tapi jadi matiin. Ada. Hampir tiap hari sih. Kayak, Terus lu bangun-bangun pagi-pagi teleponnya masih nyala, masih nyambung gitu kan. Kalau telepon masih nyala sih agak jarang ya, karena internet Indonesia itu sinyal agak susah, Pak. Jadi kadang WhatsApp suka keputus sendiri. Buat lo yang bilang di tanah timur sana listrik gak masuk, men, Jakarta pun kadang wifi suka ngeselin. Lo yang pakai IndiHome harusnya merasakan itu. Gue sih jujur-jujuran aja, gue juga pengguna IndiHome di rumah. Ini gue bukan ngejelek-jelekin IndiHome, sorry nih. Tolong jangan dihujat konten ini. Tapi gue mengakui, Pak, kadang-kadang emang suka ngehe itu wifi satu itu. Di tengah lo lagi Google Meeting, sama urusan kantor, ya, disconnected, what the fuck, man. Sumpah, itu sih ganggu banget menurut gue. Itu di konteks di luar ini aja, di konteks luar percintaan, ya kerjaan pun kadang ngeganggu sih gue akui. Ya, kadang memang internet di sini agak, men, diperbaikin lah, men. Plus, kalau lo tinggal di daerah rumah gue, Salemba Tengah, lo akan mendapati di mana akan ada sekumpulan anak nongkrong di pinggir gang dengan gadgetnya masing-masing, padahal itu bukan rumah mereka. Si bangsat itu numpang wifi di sana, bikin kacau jalanan aja. Dan kadang ketika lo mau ngusir galakan mereka, Bang, elah bang, bentaran bang, lagi main bang, belum kelar nih, belum victory. Mate lo victory, wifi gue nge-lag gara-gara lo biji.
Tolong kondisikan lah. Jangan karena lo tau password wifi-nya lo umbar ke semua orang, men. Gak gitu caranya. Tolong. Kadang-kadang lo mengganggu kita yang lagi LDR di situ. Tiba-tiba, kok perasaan tadi wifi beres-beres aja, kok di-connecting gue teleponan, ada apa ini ya? Begitu keluar rumah, mereka segambring di pinggir dengan ya gadgetnya masing-masing main Mobile Legend. Ngehe lo semua. Kita, kadang-kadang gue suka, gimana ya sama... Gue sih emang jarang merasakan LDR ya. Hampir-hampir nggak pernah malah. Paling jauh tuh gue pacaran Depok sama Bekasi mana sih? Di Jakarta? Depok Bekasi. ke arah selatan kan berarti. Iya, Depok selatan. Depok itu ya Kalau Bekasi kan ke arah timur. 100-an ada paling. Ya gue paling jauh. Oh enggak, gue paling Tangerang sama Depok. Sama-sama Sama-sama ya? mirip lah. Ya Tangerang Depok lah, gue paling jauh lah. Jadi gue nggak gitu ngerasain LDR ya. Sebenarnya bisa ketemu kan. Kereta pakai motor juga kalau niat bisa gitu kan. Sekarang sih gue LDR lebih ke arah niat lo sih. Iya. Iya sih. Tergantung juga sih. Kalau misalkan lu memang tipe cowok yang males, mager, senangnya di kamar kosan, LDR nggak cocok sama lo. Betul. Setuju gue. Kalau lu suka pergi-pergi, LDR cocok. Jadi kembali lagi ke orangnya. Cuman kadang ada bukan konsep sih. Lebih nasib ke arah gini, men. Ketika kitanya anak nongkrong banget, kemana-mana, hayu gitu kan. Sementara ceweknya kayak, aku izin mama dulu ya buat pergi keluar. Gue sih bukannya terganggu sama hal yang kayak gitu. Yaitu di luar kita lah ya, di luar kuasa kita gitu kan. Emang dapat izin orang tua, gue akui susah. Cuman di momen ketika anak-anak ngumpul bawa ceweknya gitu kan. Anjing kok nggak, kayaknya ada yang kurang di hidup gue ya. Bukan berarti gue ngarepin sosok pacar cuman buat dipajang di tongkrongan. Gak gitu konsepnya. Cuman maksud gue kayak, kalau dia dapet izinnya gampang, gue jemputnya juga nggak jauh-jauh sih asik nih kan. Ada sih gue kadang kepikiran kayak gitu. Kalau susah juga sih, dia jaraknya jauh banget bos. Nggak terlalu lah kalau lu giat kerja. Anjay. Kalau gue nanya sama lu pertanyaan ini, lu lebih setuju yang mana? Apa tuh? Mapan dulu baru punya cewek, atau gak usah mikirin mapan, punya cewek juga hayu? Kalau gua lebih ke maksudnya punya uang lah. Nggak usah mapan dulu. Punya uang. Yang penting kerja dulu. Lo udah ngasilin. Ya, jadi untuk ketika lo spend sendiri. Yes, jadi ketika lu pacaran pun ya itu benar-benar pakai duit keringat lu, men. Nggak lagi nyusahin orang tua. Yes, orang tua. Benar. I see. Jadi kayak misalkan ya kayak gua gitu. Cewek gua di Kazakhstan. Gua terjebak di Indonesia gara-gara nih virus nih kan. Betul sekali. Nah, gua menjadikan si cewek gua ini jadi pemacu gua. Gitu. Jadi semangat kerja, jadi booster lah buat gua. Untuk gimana gua kalau mau nyamperin dia, ya gua harus siap dengan mungkin finansial atau misalkan kayak kayak transportasi segala macam. Akomodasi, uang makan. Iya. Jajan-jajan lalala. Jajan-jajan. Betul. Ya kan? Tapi kalau enggak, biasanya gua sama dia itu sering punya kesepakatan kayak ketemu di tengah. Jadi misalkan kayak gini. Ya kita traveling ke mana gitu. Misalkan kayak ke Singapura. Ya, Singapura, Malaysia, atau mungkin ke China juga. Kan jadi dua-duanya ngeluarin budget yang sama gitu. Jadi dua-duanya juga jadi sama-sama terpacu dan nggak jadi males gitu loh. Dan nggak ada alasan kayak aku sibuk lagi kerja gini, nggak ada alasan. Iya gitu. Sekarang kan banyak, gue sih nggak tahu ya, tapi menurut gue banyak anak-anak muda umur gue lah 25, 26 yang ketika diajak ceweknya ketemuan gitu, padahal jaraknya nggak seberapa. Yang tapi isi uang bensin nih. Men, malu ame motor lu, tau gak lu? Lihat dulu, nih mohon maaf nih, ibu-ibu, nona-nona di luar sana, Anda kalau berpacaran dengan seorang pria, dia bawa mobil keren, dia bawa motor keren, tolong lihat dulu STNK-nya.
punya siapa motor tersebut? Karena biasanya setahu gue, ketika dia bawa motor kece, Ninja 2,5 RR, begitu lo lihat STNK-nya, bukan nama dia. Lebih kepada nama bapaknya atau nama omnya di sana. Banyak sih, banyak yang begitu. Tapi gue sih nggak pukul rata kalau semua orang kayak gitu. Ada yang memang dia sudah mapan, dia mampu beli sendiri, ada. Tapi kebanyakan hati-hati, itu bukan kendaraannya dia. Jadi kalau dia bangga, yang aku punya motor baru. Bullshit, asshole, itu bukan punya lo. Tolong di garis bawah di sebelah sana. Betul. Jangan pamer apa yang bukan lo punya. Bergayalah sesuai isi kantong lo. Jangan nipu cewek-cewek di luar sana. Anjay. Kalau lo kere, ngaku aja kere di tongkrongan depan cewek lo. Anjay. Nggak usah bokis. Yang aku kayaknya nggak bisa deh ikut, nggak punya. Aku lagi sibuk gini-gini. Bilangnya nggak punya duit. Tahu anjay. Nggak usah bokis. Tahu anjay nggak lu semua. Bukan lo nggak punya waktu, nggak punya duit. Emang males aja hidup lo. Anjay, tahu anjay. Gue mau bicara komitmen. Lo di LDR lo ini komitmen lo sama dia tuh gimana, man? Waduh, komitmen agak susah ya. Gimana kalau kita ngobrol komitmen itu agak lebih chill? Bisa sih, Pak. Saya kebetulan dari tadi melihat tangan Bapak kayak ada sesuatu. Kenapa, Pak? Mulai panul apa gimana, Pak? Gelisah. Oh, gelisah, geli basah, Bu. Iya. Kenapa tuh dia? Mulut Siapa dah? butuh yang manis-manis. Perlu yang manis-manis. Iya. Asem, Mbak, buat Bapak. Iya. Gimana kalau kita bakar dulu? Boleh. Nih, sponsor-sponsor boleh ya mulai bermasukan kalau mau ya. Boleh. Kita nggak bisa ini soalnya nih, nggak bisa nunjukin bungkusnya, ntar ketahuan dolar kuning. Berasa subscriber banyak aja dulu, siapa tahu ntar naik beneran ya kan, kayak Bang Uus. Gila, gua ini banget deh, fans berat Bang Uus deh asli. Sama boleh tenang, di sini nggak ada alkohol yang tercurah ya. Vibe belum beli sponsor kita. Bisa kali ntar ke depannya gas kita jadi nggak isi air putih, alkohol. Nah, ini mulai Apa tuh, Pak? otak gue mulai bekerja. Asik ya. Jadi komitmen tadi di skip apa gimana nih pertanyaannya? Enggak. Kalau komitmen ya kita dari awal memang pengen serius. Udah nggak ada waktu main-main lagi gitu. Nah, lu aja belum masuk. Lupa gua. Ulang dari awal aja. Suka begitu. Lupa, content creator. Maklum lah, YouTuber baru. Ini namanya juga Edwin. Maklum, YouTuber baru, bros. YouTuber baru belum biasa syuting, mohon maaf nih. Kita ulang dari awal. Enggak, lanjutin aja dari omongan, ntar tinggal di-cut aja. Oh iya bener. Tapi audionya masuk nggak tadi anjing? Nggak tahu. Audio gua doang paling yang masuk. Iya. Yang jelas sih, yang jelas ya AB doang paling. Ya ulang lagi aja. Ya udah ntar liat. Dibakar. Ya udah lanjut aja. Lanjut lah. 1, 2, 3. Action. Kalau Oke. nggak nih, buat ntar aja. Dimatiin dulu, bakar aja yang baru. Nggak usah Nggak ada. apa-apa. 1, 2, 3. Oke, go. Jadi kalau komitmen tadi gimana, Pak? Untuk ke arah yang lebih serius tuh, Pak, komitmen kita. Komitmen Anda, sorry. Kalau komitmen kita dari awal memang gua dan cewek gua ya. Komitmen itu berjalan. Yang paling penting adalah 2 kata sih. Dari awal pertama kali gua PDKT sama dia. Apa tuh? Pertama itu toleransi. Yang kedua komunikasi. Karena pertama gini, cewek gua orang Kazakhstan. Dia pasti pola pikirnya kan lebih ke barat. Oh iya, secara kultur pasti beda. Iya, Berarti agama beda juga dong? agama beda. Nah, ini penting nih guys, untuk kalian yang sedang menjalani relationship yang sama, Anda merasa related, silahkan dengarkan dengan baik-baik ini. Karena ketika Anda menjalani relationship yang berbeda secara kultur, budaya, dan agama, terutama di Indonesia, pasti sulit nemuin titik temunya karena orang tua pasti nggak setuju. Nah, kalau orang tua beliau tuh, cewek tuh gimana? Kebetulan jadi gini,
nyokapnya tuh Buddhis, bokapnya tuh Muslim. Tapi dia Muslim. Dia ya di Kazakhstan itu agama ngikutin agama bokap sebenarnya. Oh, oke. Tapi di keluarganya sendiri dia tidak diwajibkan untuk menjadi agama yang dianut bokapnya setelah 17. Jadi dikasih free will. Oh iya benar-benar. Iya. Kalau di luar pasti gitu. Jadi kebebasan. Gitu jatuhnya. Bentar. Gue mau bersin. Ntar tinggal ikat gampang. Ya. Makanya tadi kan gue stop dulu gini. Oke, lanjut. Lanjut. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Kita udah bahas komitmennya tadi, kita udah bahas sudut pandang masalah perbedaan kultur dan budaya. Gue mau budaya lagi. Agama sekalian. Gue mau bahas lebih lanjut soal perbedaan di situ. Perbedaan di mana? Soal perbedaan agamanya ini. Kalau tadi kan gue udah nanya dari sisi keluarga cewek lo. Kalau dari keluarga lo? Oh, dari keluarga gue sih oke-oke aja ya untuk selama ini. Gue jujur aja sama bokap nyokap gue. Kalau misalkan ya cewek gue Muslim, tapi dia ya open minded seperti budaya orang luar gitu. Maksudnya ya menerima aja. Dari keluarganya pun juga tidak ada paksaan untuk satu agama atau gimana gitu nanti. Di awal tuh ada perdebatan nggak sih antara lo sama bokap atau nyokap masalah perbedaan agama ini? Nggak ada bro. Ini magicnya. Ini magic. Gak ada pertentangan gitu? Nope. Nggak ada. Itu berarti kalau masalah ngeyakinin bokap nyokap lu sendiri, itu lebih gampang ya ketimbang ke sana? Kalau masalah meyakinkan itu sebenarnya menurut gue adalah proses. Iya sih benar. Meyakinkan ke orang tua lu itu proses. Dari awal start lu pacaran sampai endingnya nanti kemana. Nah itu kan cara meyakinkan orang itu pun juga nggak bisa sedetik. Gak bisa semudah membalikan tangan. Yes. Gitu. Jadi cara gue meyakinkan bokap nyokap gue adalah ya gue bahagia dengan cewek ini gitu loh. Terus kalau misalkan buktikan kalau dia nggak toxic dalam relationship lo gitu. Iya. Nggak yang ngujuk-ngujuk dikit-dikit ngajakin lo untuk ngikutin dia. Iya, gitu. itu salah satunya. Dan juga dan lo pun sebaliknya juga gitu kan, gak yang ngujung-ngujung ngajakin dia Enggak, tiba-tiba ke gereja, etc. Gua pernah ngajak dia ke gereja, tapi hanya untuk mengenalkan ini keyakinan gua. Oh, I see man. Kayak lo memperkenalkan kayak ini lo. Yes. Gua mengabdi di sini, gua Yes. bersembayang di sini. Yes. Cara tatanannya kayak gini, liturginya demikian, Yes. gitu kan. Ya. Gua hanya memberitahu ini cara gua beribadah. Lo mau ngikutin terserah, mau nggak juga terserah. Iya, betul. Lebih ke ngebebasin kalau lo ya. Iya, betul. Karena menurut gua kalau agama itu udah masing-masing, bro. Gak bisa diganggu-gugat. Bener, iman tuh masing-masing. Iya. Bener. Agama sama pengetahuan itu kayak air sama minyak, bro. Lu nggak boleh. Gak bakal ketemu gak sih? Iya, lu nggak boleh menentukan mereka dipaksakan gitu. Nggak bisa, bro. Iya, kecuali air dan minyak itu ditambah bumbu, dikasih mie, dikasih bakso, jadilah Indomie. Gitu. Lebih bukan kalau dipaksain nyambur nggak bisa, tapi kalau lo blendnya bener, enak. Iya, Iya. gitu. Cakep. Iya. Jadi jangan lo paksa, lo goyanginnya dikit, lama-lama enak, Bray. Masuk Taiko. Sikat. Kita udah bahas tadi masalah agama, kultur, dan etc. Gue mau nanya lagi berikutnya adalah tentang, lo anak tongkrongan banget gak sih, Bray? Gua dulu anak tongkrongan. Tapi sekarang nggak tahu, gua makin dewasa, gua makin malas nongkrong. Nggak tahu kenapa. Berarti lo
di momen ini antara bagi waktu dengan pasangan, kerjaan sama tongkrongan nggak ada masalah lah ya. Nggak ada Aman masalah. lah ya. Aman. Nah kalau menurut lo ketika contoh kayak gue deh, anak tongkrongan banget, mana-mana nongkrong, mana-mana jalan, mana-mana ngumpul ya kan. Menurut lo tipsnya nih untuk mereka-mereka yang LDR juga gimana bagi waktunya nih sama pasangan? Saling mengerti. Kuncinya di situ ya. Iya. Janjian men. Gue sama cewek gue janjian. Ya kan kayak hari Sabtu gue nggak nongkrong, lu juga nggak nongkrong ya, kayak gitu. Itu harus dikomunikasiin men. Itu penting banget. Jadi ketika kita udah ketemu satu waktu yang pas, oke. Di situ kita ngeluangin waktu. Misalkan ya hari Kamis, sejam 2 jam, oke lah, gitu. Nggak perlu kayak tiap hari juga maksudnya. Masa kayak dari hari Senin sampai hari Minggu kita nggak ada komunikasi full dalam sehari. Like 7 times 24 hours, masa lo nggak ada waktu buat dia? Iya. Masa lo kayak sesibuk itukah hidup lo? Iya. Iya nggak sih? Sekarang gini men, gue mau nanya, nongkrong gunanya apa men? Nongkrong gunanya apa men? Lu nongkrong sama temen lu juga main HP men. Gue setuju sih. Tongkrongan anak sekarang tuh menurut gue nggak asik. Habisin Tongkrongan waktu. anak sekarang sih menurut gue nggak asik. Ngabisin waktu. Lu ketemu cuma main game, main HP. We will continue this conversation on next video. Don't forget to share, like, and subscribe. Stay tuned for next podcast. Thank you for watching.